pemetaan itu perlu kita lakukan itu. Jadi dengan produk-produk kita lakukan untuk mencari solusi masalah kita. Jadi sebenarnya kita juga punya masalah loh dengan produk-produk kita sebenarnya itu. Nah, kira-kira nanti solusi kebijakannya seperti apa? Nah, cuman kan identifikasi awal itu kita belum pernah mengidentifikasi itu produk kita terhadap stakeholder, belum pernah diidentifikasi sejauh mana sih. Nah, itu bisa menjadi bahan kita Pak Romdon untuk nanti bisa kita buat. Apakah itu nanti tools-nya kita membuat sebuah kalau yang kita sebarkan itu namanya kuesioner pertanyaan gitulah. Kita saudara semua nanti kita dapat data, kita analisis di awal seperti apa sih sebenarnya peta kita terhadap produk kita terhadap stakeholder. Nah, itu bisa kita lakukan Pak Rondon. Buat Pak Rondon itu Pak Husni Mubarak juga mau ke itu mau ke kajian kebijakan salah kemarin kira-kira gitu. Jadi menarik sih sebenarnya. Jadi permasalahan sebenarnya banyak yang bisa kita bongkar dengan melalui analisis kebijakan ini. Kira-kira itu Pak Rondon, masukan dari saya Pak Rondon. Ya, terima kasih Pak Afif. Saya setuju sekali sebenarnya Pak kalau memang yang salah satu masalah yang paling urgent ya yang dilakukan itu lebih ke stakeholder mapping, itu pemetaan, karena kita perlu mengenali sebenarnya target-targetnya itu siapa, bahkan bukan hanya target target yang berpotensi bekerja sama dengan kita, tapi juga target yang berpotensi konflik dengan PSTA. Dari situ kita bisa menentukan langkah apa yang mungkin bisa dilakukan. Kurang lebih begitu Pak Afif. Mungkin bisa saya berharap Pak Romdon, saya berharap di tahun 2020 nanti Pak Romdon pegang penelitian terkait dengan analisis kebijakan ini. Dari sekarang kita siapin lah di awal kita cari pemetaan itu dulu. Jadi nanti sama-sama kita presentasi triwulan bulanan, jadi dari analisis kebijakan juga ada. Nanti akan berkembang juga dengan teman Puskara KPA. Karena Puskara KPA itu belum pernah pernah sih ya, cuman dulu saya pernah mendorong juga supaya mengkaji terkait dengan produk-produk satker teknis. Cuman tadi seperti yang Pak Nur Somadi katakan bahwa selama ini kita itu masih hanya pemenuhan untuk kebutuhan fungsionalnya, jadi belum ke publik gitu, penetrasi ke publiknya belum kuat lah. Nah sekarang mulai kita lakukan. Di sini ada Pak Romdon sebagai analis kebijakan. Nah itu kita lakukan tahun depan, berharap Pak Romdon bisa muncul sebuah identifikasi lah sistem pemetaan terkait dengan produk kita, bagaimana sih di lapangan sebenarnya posisinya seperti apa sih sebenarnya. Jangan-jangan rendah semua di kuadran berapa tadi ya, di kuadrannya kira-kira gitu Pak Romdon. Tadi bisa kita diskusi lah sama-sama Pak Romdon. Ya, terima kasih Pak Afif. Oke, karena waktunya ya, karena 20 menit presentasi, 20 menit diskusi, ini udah lebih dari 20 menit. Oke, ke Pak Afif atau Pak Afif atau saya? Monggo. Pak Edi lagi dong. Oh, Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Romdon atas nice presentation-nya ya, atas ide, gagasan, konsep yang ditayangkan tadi. Terima kasih juga pada penanya Pak Nur Somadi dan Pak Afif. Saran-sarannya, masukannya monggo dicatat ya. Cuma saran saya satu aja nih ya, karena kita kan mau gabung sama BRIN. Nanti lihat implikasi kebijakan kalau di BRIN itu seperti apa ya. Tentu lihat yang ada di LIPI, karena LIPI banyak mengacu BRIN mengacu kepada LIPI. Jangan sampai nanti ada konflik interest ya. Kebijakan-kebijakannya ternyata berbenturan dengan yang instansi lain. Baik, kita akan kita akan lanjut kepada pembicara kedua. Siapa iki? Mas Wah? Saya Prof. Siap. Oke, Mas Wahyu. Sekarang jam saya itu pukul 10.04 ya? Salah ya? Oke, waktu Anda 20 menit, jadi 10.24 sudah harus selesai. Kepada Mas Wahyu Puji Kurniawan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Prof. Edi, Pak Afif, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya untuk share screen.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Nah, wes. Nah, untuk agenda kurikulum Sains dan Teknologi Atmosfer seri 5 ini, saya mencoba untuk membawakan sebuah topik dengan judul Kajian Pendanaan Proyek atau Kegiatan melalui SPSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Ini merupakan salah satu tugas juga dari Pak Kapus dan Pak Midi untuk saya sebagai CPNS di fungsional perencana untuk mengkaji salah satu alternatif diversifikasi anggaran, yaitu melalui Surat Berharga Syariah Negara atau SPSN. Jadi secara outline seperti ini untuk yang saya paparkan tentang apa itu SPSN dari landasan hukum sampai dengan dinamika serta alternatif yang coba ditawarkan. Untuk landasan hukum sebagai berikut. Jadi SPSN ini sudah diundangkan mulai tahun 2008, Undang-Undang 11 sampai dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, namun dalam kajian awal ini saya belum secara komprehensif betul untuk mengkaji secara kajian hukum yang mendasari. Termasuk nanti disebutkan juga ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perusahaan penerbit SPSN. Karena tidak serta-merta SPSN atau surat berharga itu bisa didapatkan oleh lembaga atau Kementerian Pemrakarsa sebagai ajuan. Jadi karena prinsipnya syariah, maka SPSN, Surat Berharga Syariah Negara ini juga perlu adanya fatwa. Jadi fatwa hukum di sini tentunya dari MUI. Dalam hal ini adalah Dewan Syariah MUI, yaitu tentang SPSN dan juga secara pelaksana teknisnya tentang metode penerbitan SPSN. Jadi dari sudut pandang hukum ini juga memberikan aspek bahwa memberikan payung hukum pengelolaan SPSN secara transparan dan akuntabel, kemudian memastikan kepastian hukum bagi para investor. Karena ini adalah bersifat surat berharga, maka harus ada unsur atau stakeholder investor. Namun juga ada sisi syariah, karena ini dengan landasan prinsip syariah, yaitu dengan fatwa atau opini syariah yang merupakan penyesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan di bidang ahli syariah. Nah, itu harus ada fatwanya. Dalam hal ini DSN atau Dewan Syariah Nasional. Kemudian secara definisi sendiri, jadi SPSN itu merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan. Di antara lingkaran-lingkaran ini bahwa ada banyak sumber-sumber pembangunan, ya. Pembangunan dalam hal ini bukan diartikan saja sebagai pembangunan segi infrastruktur, namun sektor-sektor pembangunan nasional lain seperti IPTEK juga termasuk di dalamnya. Jadi saya rasa visi 8 maupun PSTA menjadi penggerak sektor-sektor pembangunan nasional sudah tepat karena hilirisasi produk dari Litbangnya. Jadi salah satu sumbernya adalah surat utang negara dan SPSN. Jadi dua ini merupakan surat berharga negara. Selain rupiah murni, rupiah murni ini adalah yang kita sebut biasanya sebagai DIPA atau bersumber dari APBN. Ada pinjaman luar negeri, ada hibah, ya, seperti yang kita sudah lakukan bersama, yaitu diusahakan dengan proposal KOICA kemarin. Itu merupakan salah satu sumber juga. Kemudian dari pinjaman dalam negeri atau selanjutnya KPBU. Nah, KPBU ini sebenarnya ingin saya juga bahas, namun secara kompleksitas SPSN sendiri sudah cukup kompleks, dan ini saya cuma mencoba untuk memaparkan kajian awal saya. Jadi badan usaha atau swasta atau BUMN di sini juga terlibat. Nah, kemudian CSR atau dana kemanusiaan yang lain. Kemudian secara pengertian sendiri ini yang kita sebut sebagai sukuk negara, yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Maka sebagai bukti bagian dari asetnya itu dijaminkan. Nah, nanti dalam
berupa mata uang rupiah maupun falas atau valuta asing. Nah, ini dalam dunia investasi yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang paham, nanti saya mau ditambahkan penjelasan, ada perbedaan antara sukuk dan obligasi. Jadi surat berharga ini tentunya sukuk adalah berprinsip syariah, merepresentasikan pemilikan investor atas underlying aset. Jadi harus ada aset yang dijaminkan sebelum kita mendapatkan SPSN ini untuk mendukung proyek pembangunan yang kita prakarsai, lembaga atau di kementerian. Obligasi sendiri itu bersifat secara individu atau secara kelembagaan di investor ya. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya ada di akad. Jadi menggunakan akad syariah karena SPSN prinsipnya syariah. Kemudian untuk yang obligasi sendiri ini adalah terkait dengan perjanjian utang piutang. Jadi tidak mengandung unsur syariah. Kemudian underlying asetnya adalah aset yang dijaminkan, itu harus sebagai dasar penerbitan SPSN, nantinya dijadikan aset sebagai imbalan. Kemudian untuk obligasi tidak perlu ada imbalan atau underlying. Kemudian, nah ini yang berbeda selanjutnya juga perlu ada fatwa, wajib fatwa syariah atau opini syariah. Kemudian obligasi tidak perlu, kemudian penggunaan proceed atau keuangan, pendanaan, ya ini selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang obligasi ini tidak ada peraturan yang mengkhususkan secara imbalan atau return terkait aset dengan akad yang dijanjikan sebelumnya. Ya. Tujuan pendanaannya adalah sewa bagi hasil, margin, fee atau dan lain-lain sesuai akad. Nah, nanti akan ada slide yang menjelaskan tentang akad-akad dalam SPSN. Kemudian yang obligasi imbalannya itu tentu berupa bunga atau kita sebut riba juga. Di pasar sekunder ini penjualan atas kepemilikan underlying aset. Jadi yang diperjualbelikan adalah aset hasil pengelolaan SPSN sendiri. Kemudian untuk obligasi adalah surat utang itu sendiri. Basis investor tentunya ini semua bisa masuk. Jadi untuk mengundang iklim investasi di bidang syariah maupun konvensional. Sedangkan yang obligasi tentunya investor yang konvensional. Kemudian tujuan dan manfaat SPSN. Jadi tujuannya sendiri dalam undang-undang itu merupakan suatu alternatif ya untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek bila mana dibutuhkan tambahan atau alternatif. Kemudian manfaat dari SPSN sendiri ada 6 poin, yaitu tentunya semua ini dalam hal mendukung program-program pemerintah. Salah 1, 2, 3, dan sampai 6-nya seperti demikian. Yang paling penting dalam pemberlakuan SPSN ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Selain itu, maka ini juga ada kaitan dengan poin 5, antara nomor 2 dan 5 adalah diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Tentunya SPSN ini adalah mendukung pengembangan pasar keuangan syariah bagi para investor atau yang berkecimpung di dunia investasi. Namun ada larangan, disingkat Maghrib, ya, maisir, garar, dan riba. Ya, ini tidak boleh dalam SPSN. Jadi ada maisir itu judi, tidak boleh mengandung unsur judi dalam akad, garor ketidakpastian atau ya mungkin nanti kita ada salah satu hewan prestasi tidak boleh, untuk kemudian riba tidak boleh ada bunga. Kemudian yang diharuskan adalah adanya akad-akad dan aset yang dijaminkan. Kemudian ini adalah poin-poin untuk keunggulan pembiayaan SPSN. Nah, seperti kita ketahui mungkin dalam hal rencana strategis BSDA itu ada satu hal kemarin yang menjadi fokus di review Renstra tahun ini adalah tentang pembangunan laboratorium terbang. Nah, karena ini dari tahun 2020, tahun Renstra berjalan itu selalu terkendala dalam sumber daya anggaran. Kemudian yang pertama adalah keunggulannya berbasis aset. Jadi untuk berbasis aset ini dialokasikan dalam APBN untuk belanja modal dan belanja barang yang menghasilkan aset nantinya tentu.
Kemudian yang kedua adalah full costing. Nah, ini meliputi seluruh pembiayaan, pengadaan barang jasa, kemudian perolehan aset, sarana prasarana, serta seluruh kegiatan pengadministrasian dari perencanaan hingga sampai nanti selesai kontrak itu bersifat full costing. Kemudian yang ketiga dikelola dalam rekening khusus. Jadi tidak harus ada rekening khusus yang mengelola tentang kontrak SPSN ini supaya monitoring jelas. Kemudian 4, sistem perencanaan dan pengelolaan dana bersifat tahunan. Nah, ini ada yang bersifat tahunan, single years ya, single years cost, tahun tunggal atau tahun jamak, multi year cost. Sama dengan yang penjelaskan nomor 5. Kemudian nomor 6, dari analisis yang saya simak dari paparan Kemenkeu itu, nomor 6 adalah pengadministrasian relatif mudah dan sederhana dibandingkan dengan instrumen-instrumen pendanaan proyek yang lain. Jadi SPSN ini relatif dianggap lebih mudah dan sederhana. Kemudian iya tentunya mendukung industri dalam negeri karena yang nanti terlibat di dalamnya mulai dari visibility study perencanaan hingga yang terlibat di dalamnya mendukung proyek yang didanai SPSN ini tentunya harus bersifat nasional. Nah, ini kriteria-kriterianya untuk SPSN berdasarkan analisis PP 56 2011 tentang SPSN ini, cakupannya ada 4 ini yang wajib ya. Kalau kita punya rencana atau prakarsa menggunakan dana SPSN, misal PSDA untuk mengajukan, ini harus mengacu pada cakupan proyek. Apakah sudah sesuai dengan 4 poin ini ataukah belum? Karena nanti ada review dari Bappenas, apakah sudah sesuai cakupan, kemudian apakah sudah sesuai persyaratannya juga. Nah, kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini juga ditetapkan dengan Dewan Syariah Nasional MUI tentang kriteria-kriteria yang bisa masuk dalam proyek yang didanai SPSN. Untuk yang cakupan proyek sendiri terkait dengan penyediaan layanan umum ini juga bisa bermacam-macam yang berorientasi pada layanan umum seperti pendidikan, kemudian sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan lain-lain. Secara pemberdayaan industri dalam negeri ini termasuk di dalamnya kalau dari paparan yang saya simak Bappenas kemarin itu bisa termasuk laboratorium. Nah, salah satunya yang di 8 saat ini adalah laboratorium uji komponen pesawat terbang ya untuk tahun tunggal ya, single years cost. Ya, ini tentunya yang saya blok hijau yang wajib dipenuhi ya, karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan juga harus sesuai dengan RPJMN. Kalau kita harus sesuai dengan Renstra juga. Kalau tidak itu kemungkinan nanti dimungkinkan tidak lolos dalam hal review untuk pengajuannya. Kemudian fokus-fokus pemanfaatan SPSN, nah ini ada yang 8 poin yang saya kutip dari paparannya DJA ya. Itu penguatan konektivitas nasional ini terkait dengan jalan nasional, jalan daerah, dan lain sebagainya. Kemudian kualitas lingkungan hidup di sini adalah pengembangan ekowisata, kemudian lab riset terkait dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang ketiga, produktivitas daya saing SDM. Nah, ini 4.0, kemudian vokasional dan lain sebagainya. Yang keempat ini penguatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi. Nah, ini kita bisa masuk di sini. Jadi ketika misal PSDA ada prakarsa atau usulan SPSN mendanai suatu proyek, entah itu misal laboratorium apa gitu, nah itu bisa masuk ke poin 4. Ataupun juga masuk kemudian yang nomor 5 ini terkait Hankam ya. Hankam ini alutsista dan lain sebagainya, kemudian pemulihan ekonomi nasional, kemudian layanan umum sesuai kebijakan prioritas, dan yang ini yang terbaru adalah harus sesuai dengan kegiatan lain mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Nah, ini fokus-fokusnya selama 2020 sampai 2024 harus berkaitan dengan RPJMN ataupun Renstra kementerian atau lembaga masing-masing.
Nah, ini bentuk-bentuk akadnya. Nah, secara definitif seperti yang saya uraikan di slide ini adalah yang paling sering digunakan saat ini di Indonesia adalah akad ijaroh. Karena ijaroh ini adalah nanti kita diwakilkan. Jadi kita tidak langsung ke Kementerian Keuangan, kita melalui penerbit perusahaan yang sudah ditunjuk. Dalam hal ini adalah sementara yang informasi yang dapat adalah Himbara atau Himpunan Bank Negara itu sudah bisa menerbitkan SBSN. Jadi kita langkahnya nanti ke Bappenas, kemudian ke Bappenas akan menelaah, kemudian ke Kemenkyu dengan DJA dan DJPPR, kemudian jika disetujui ada membuat rekening khusus, kemudian ijaroh ini nantinya ditunjuk penerbitnya bank mana gitu. Nah, ini terkait dengan sewa biasanya. Nah, ini nanti imbalannya sewa biasanya atau bagi hasil. Kemudian yang ini yang mudharabah dan masyarakat ini biasanya kalau dalam analisis yang informasi dapatkan itu kerjasama nanti jatuhnya. Nah, kemudian nah ini nanti akan ada penjualan aset. Jadi kita harus modal aset, kemudian dapat SBSN, setelah dibangun nanti akan dijual. Ya. Kemudian nah ini yang saya jelaskan tadi, jadi struktur-strukturnya seperti ini. Kemudian ini yang underlying aset atau aset yang dijaminkan. Nah, ketika kita memilih salah satu struktur akad di SBSN. Kemudian imbalan dari masing-masing akad itu sendiri, yaitu kalau yang ijaroh tadi sewa atas hak, kemudian ini adalah sewa aset ya. Kemudian ini fee atas pengadaan jasa. Kemudian ini kolaborasi, keuntungan investasi berupa sewa, margin atau fee. Nah, ini aspek-aspek pendukung yang wajib terlibat dalam SBSN. Underlying aset tentunya ini adalah aset yang dijaminkan. Kita punya apa, misal PSDA menjaminkan apa BMN-nya berupa apa untuk bisa terbit SBSN-nya. Nah, ini wajib. Special Purpose Vessel SPV ini perusahaan penerbit. Nah, ini wali amanat. Nah, nanti kita transaksinya dengan ini. Dalam hal ini yang sudah dipraktikkan adalah bank-bank yang sudah ditunjuk. Kita sudah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai perusahaan penerbit. Pemerintah sendiri di sini sebagai obligator, originator atau regulator dengan menerbitkan undang-undang atau peraturan-peraturan di tingkat kementerian sebagai jaminan keamanan aspek hukum, kepastian kepada investor dan pemrakarsa proyek. Nah, ini peran dari MUI sendiri harus ada fatwa tadi ya, atau opini syariah. Nah, Bank Indonesia terutama ini juga berperan penting. Jadi Menteri Keuangan tidak serta-merta langsung menunjuk penerbit SBSN ya, perusahaan penerbit SBSN atau bank-bank himbara tadi, namun terutama harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Nah, ini masing-masing peran ya, berdasarkan undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR karena proyek SBSN ini harus ada di APBN dulu. Misal PSDA di 2023 atau 2024 ya, itu mau mengambil langkah untuk SBSN proyek. Nah, itu harus ada dalam APBN dulu. Tidak bisa kalau belum ada dalam APBN. Jadi harus persetujuan DPR selayaknya proses penganggaran. Kemudian Menteri Keuangan sendiri juga berperan untuk menetapkan berapa banyak yang didapatkan SBSN-nya, kategorinya apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau hal tertentu ini dapat ada perubahan APBN, maka ada laporan realisasi tahun yang bersangkutan. Dan tentunya ada laporan ke DPR selaku fungsi pengawasan. Ini proses-prosesnya, penerbitannya SBSN tersendiri. Jadi kita harus identifikasi secara internal sendiri BMN yang akan kita jaminkan. Misal kita mau ambil SBSN, kita harus tahu akad yang akan kita ambil, tenor, volumenya, denominasi, dan metode. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan apa aja. Yang terakhir adalah pelaksanaan penerbitan atau penjualan. Ya. Jadi SBSN dapat dilakukan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini yang prosesnya penerbitan SBSN ya, legal basis ya. Ini landasan peraturan hukum, kemudian asetnya
kita harus setelah kita asetnya dapat dan akan dijaminkan, kita harus memilih akad, hukum-hukum yang berlaku termasuk dengan opini syariah tadi, kemudian ini term condition, ya, imbalannya apa, nanti berupa apa gitu, kesesuaian dengan prinsip syariah, kemudian pricing, benchmarking, ya, di indikator ekonominya seperti apa, kemudian di metode penerbitannya ada lelang, berbagging, atau private placement. Kemudian sampai dengan tahap listing, apakah kita di lantai bursa dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini untuk existing yang sekarang di 2021 ini, SBSN diluncurkan pemerintah 27,58 triliun dialokasikan untuk 11 kementerian atau lembaga pemrakarsa, termasuk kita atau 8 ya. Jadi untuk membiayai 847 proyek secara nasional yang tersebar di 34 provinsi. Namun dalam hal ini untuk pemanfaatan SBSN dalam riset dan teknologi masih rendah, sekitar 4%. Yang paling tinggi tentunya untuk infrastruktur sarpras, ya, transportasi atau konektivitas nasional tadi. Nah, ini untuk yang 8, yang saat ini yang sudah memanfaatkan SBSN mulai dari 2020 adalah ada 2, yaitu untuk membiayai proyek pembangunan lab pengujian komponen pesawat terbang atau DO160. Nah, ini mengambil single years cost atau tahun tunggal, dimulai dari 2020, namun terhambat pandemi sehingga 2021 ada luncuran. Jadi awal tahun sudah dipaparkan Pak Kepala dalam forum kinerja SBSN ya. Nilai proyeknya 125 miliar. Kemudian yang stasiun bumi ini Biak ini menggunakan multi years cost tahun jamak. Jadi 2021, 2022 nilai proyek 150 miliar. Yang di 2021 ini ada sekitar 90 miliar dan dialokasikan untuk 2002 adalah 60 miliar. Namun secara mendalam saya belum koordinasi atau mendapatkan informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam SBSN di 8 ini untuk kita bisa menggali potensi apakah di PSTA bisa sedemikian. Mohon waktunya ya, Pak. udah 26. Ya, Prof. Ini untuk dokumennya, yaitu readiness kriteria, ada feasibility study dan KAK yang diusulkan kepala lembaga atau sekjennya atau setama. Nah, ini tahapan-tahapannya tentunya sampai dengan ditetapkannya DPP, daftar prioritas proyek SBSN. Jadi ada 3 yang terlibat, yaitu kita sendiri pemrakarsa, Bappenas tentunya, dan Menteri Keuangan. Nah, ini proses-prosesnya sampai dengan terbitnya sampai APBN, Undang-Undang APBN ya, cukup panjang dan rumit ya. Mungkin di sesi diskusi mungkin ada tambahan dan masukan, monggo. Nah, timeline juga pun demikian harus kita rinci ya, kita cermati untuk bagaimana tahap-tahapnya kita bisa mengajukan SBSN ini untuk pembangunan proyek tentunya yang berpotensi di PSTA. Ini monefnya yang dilakukan menterinya ada 2 ya, Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Secara berkala kita harus melaporkan. Apa saja yang dilaporkan ya seperti ini pelaporannya. Ini juga yang kedua, seperti ini pelaporannya, langsung Menteri bisa melalui rapat atau sidak. Nah, sidak ke lapangan juga bisa Menteri. Untuk memastikan berjalannya SBSN. Nah, ini dinamika yang sering terjadi ya. Jadi lelang terlambat, gagal lelang, kemudian lahan belum siap, misal ada PLN, jaringan listrik dan lain sebagainya atau lain-lain yang belum clear ya kan, kita harus pastikan, dan ini jangan sampai menghambat dan proses teknis, administrasi, AMDAL, izin multi year cost, revisi buka blokir tiba dan lain sebagainya. Kemudian dana yang tidak tepat ya, sehingga mengakibatkan pembayaran yang berhenti, proyek tidak terselesaikan akhir masa kontrak ya, karena ada kemudian di poin selanjutnya nomor 6 dan 7 terkait dengan kontrak ya, pekerjaan. Kemudian yang 8 adalah force majeure atau hilang atau rusak karena bencana. Ya, ini alternatif beberapa.
Jadi pelaksanaan tender dini jangan sampai kita mulai di tengah tahun untuk mulai tender, jadi bisa disiapkan tender dini supaya termonet, kemudian menggunakan desain berulang atau prototip yang sudah digunakan kementerian atau lembaga lain. Jadi kita bisa belajar dari sebelum-sebelumnya yang sudah berhasil SBSN. Kemudian ini penggunaan sumber dana lain. Nah, ini tidak hanya menunggu SBSN karena sudah bisa SBSN kan artinya sudah ada dalam APBN. Nah, itu bisa ditambahkan dari rupiah murni dan PNBP dan lain sebagainya. Kemudian 4, 5, nah ini terkait dengan teknologi harus mempercepat ya. Kita harus memanfaatkan dan jeli betul. Kemudian jaminan kualitas konstruksi kita harus berupaya mengikut sertakan BUMN karena bersifat nasional tadi yang disebutkan adalah mendorong industri dalam negeri. Nah, kemudian ini bisa menggunakan blended financing alternatif ya, salah satu poinnya. Bisa pinjaman atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang atau waktu yang berlebih. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. 25 menit menggunakan. Enggak apa-apa ya, banyak informasi, banyak pengetahuan baru, banyak hal yang saya juga baru pertama kali mendengar adanya SBSN ini. Cuma ya itu ya, banyak segitu banyak referensinya kita pakai dari mana gitu loh, Mas. Seakan-akan seakan-akan pemain tunggal gitu. Oke, tahan dulu ya. Dari undang-undang sampai dengan oke. peraturan-peraturan turunan, Prof. Ya, Prof. Kita akan buka diskusi tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik. Monggo jika ada pertanyaan, saran dari Pak Afif dulu. Oh, Pak Midi. Ya. Kedengaran suara saya, Pak Idi? Kedengaran, Mid. Ya, oke, terima kasih. Bentar ya Pak Afif, Pak Midi dulu nih. Oke. Ya, terima kasih Pak Idi. Terima kasih Pak Wahyu ya. Ya. Jadi memang ini sebenarnya penugasan kemarin itu penugasan Pak Didi ya, Pak Kapus ke saya sebagai koordinator PDF untuk memanfaatkan ajuan SBSN ini karena memang SBSN ini di lapan sudah ada yang tadi seperti yang disampaikan sama Mas Wahyu sudah ada. Nah makanya kan Pak Didi juga tertarik. Sebenarnya awal tahun kemarin kita mau mengajukan, namun ternyata dia memang deadline-nya awal tahun gitu ya. Jadi kita telat untuk pengajuannya. Makanya kemarin diminta ke Mas Wahyu untuk mempelajari dan memang kita sudah siapkan ya itu yang harus yang kita masukkan ke KOIKA itu sebenarnya yang mau kita masukkan ke SBSN gitu ya terkait dengan IAMC atau IRL gitu ya pembangunan pusat pemodelan yang di Labuan Bandung sama riset laboratory ya laboratorium riset di Garut. Nah kemarin saya sudah bicara dengan orang Renju katanya bisa bisa paralel maksudnya yang sekarang Kokoika kan tinggal nunggu keputusan lah tindak lanjutnya seperti apa namun kita bisa membuat proposal untuk kesiapan SBSN karena biasanya di awal tahun. Makanya di sini saya juga ini ke Mas Wahyu mungkin nanti kita bikin tim ini aja. Jadi kan sebenarnya sudah ada proposal yang Koika gitu ya. Jadi mohon bantuan Mas Wahyu nanti mau melihat maksud saya juga ada contoh nanti proposal yang tadi salah satu yang tadi yang di 8 itu nanti saya juga share ke Mas Wahyu. Maksudnya ini perbedaan istilahnya kan format antara proposal di Koika sama proposal di SBSN kan beda gitu ya. Nah itu mungkin kita cek nanti di tim kita untuk melihat formatnya, menyesuaikan formatnya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan dari format proposal itu ya kita ajak kumpul lagi dengan tim ini. Mohon bantuan nanti tim IMC sama IRL gitu ya untuk mempersiapkan karena memang biasanya Januari Februari itu deadline-nya. Nah ini tapi ini yang perlu ini juga ke Mas Wahyu terkait dengan ini ya. Saya kalau yang Koika itu kan kita bisa sekalian ini ya istilahnya ada pengembangan SDM-nya, ada peralatannya, ada gedungnya gitu ya. Nah ini saya nggak tahu nih di SBSN apakah Mas Wahyu sudah mengkaji belum ya. Maksud saya
kan di sini kan di SBSN ini apakah gedung saja gitu ya, gedung istilahnya, gedung buat peralatannya atau plus peralatan juga. Nah ini mungkin nggak tahu apakah saya terlewat atau enggak tadi untuk penjelasannya, apakah dua itu bisa, apakah bisa juga yang pengembangan SDM-nya gitu kan, kalau sama seperti Koika nggak gitu. Kalau dari ininya kan kita lihat kan masuk juga ya sekitar 150 miliar tadi ada yang di 8 yang bisa diterima. Nah, jadi itu jadi mohon ininya Pak Wahyu mungkin dicek gitu ya apakah itu bisa digabung seperti Koika gitu ya untuk 3 itu, dan nanti ya selanjutnya mungkin ya kita bikin tim lah untuk melihat formatnya disamakan sebelum kita mengundang DBRL untuk persiapan SBSN ini. Ya, ini menarik Pak, soalnya SBSN ini soalnya ada 8 yang sudah diterima, jadi makanya Pak Kepala juga meminta kepada seluruh pusat yang punya potensi untuk mengajukan SBSN ini silakan diajukan katanya waktu itu. Makanya kita tertarik juga kalau misalnya yang Koika tidak diterima, yang mudah-mudahan diterima Koika, jadi kita nggak perlu memanfaatkan SBSN ini kecuali ada potensi lain untuk kegiatan pembangunan untuk SBSN. Saya kira itu. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Midi. Ini saran ya untuk Mas Wahyu. Sudah dicatat kan tadi Mas? Ya Pak, ya Pak. Ada yang mau disampaikan dengan terkait sarannya Pak Midi? Sebelum saya ke Pak Mungkin Pak Afif. Langsung menanggapi Prof. Ya. Izin Prof. J. Jadi ya Pak Midi mohon izin terkait dengan tadi SBSN. Nah, kita kan sudah mencoba untuk penggunaan sumber lainnya, maka ini diperbolehkan. Ini juga termasuk salah satu alternatif solusi yang ditawarkan oleh DJA, Direktur Jenderal Anggaran, yaitu penggunaan sumber pendanaan lain. Jadi ini kita sudah terlebih dahulu nih antisipasi kalau kita sudah melakukan langkah yang kita kemarin sama-sama lakukan, yaitu di proposal IAMC dan IARL itu menggunakan sumber pendanaan lain. Nah, ini juga bisa dimasuk ke poin 3 atau 7 juga, blended financing. Nah, blended financing ini bisa penggabungan pendanaan atau dari APBN ada, mungkin sambil menunggu SBSN, kemudian juga ada KOICA. Kemudian untuk itu Pak, apa yang pembangunan lab-lab tadi apakah sama termasuk dengan peralatan-peralatan? Kalau dari segi paparan yang saya simak, yang saya hasil dari analisis juga, itu bisa masuk Pak, karena tadi sifatnya adalah full costing ini Pak. Ya ini keunggulan biaya SBSN nomor 2 adalah bersifat full costing. Di situ meliputi biaya pengadaan, barang jasa, dalam perolehan aset, kemudian sarana prasarana, bahan, peralatan, dan mesin. Jasa konstruksi, kemudian jasa konsultasi perencanaan, jasa pengawasan, termasuk biaya pengelolaan kegiatan atau pengadministrasian. Nah, jadi sudah bisa masuk Pak. Misal yang laboratorium maritim itu beserta peralatan dan mesinnya, kalau dari penjelasan yang saya tangkap ini bisa masuk karena di sini sudah tertera dalam keunggulan pembiayaan proyek di SBSN itu bersifat full costing. Jadi seluruh ditanggungnya secara lengkap, secara full. Kemudian apakah juga termasuk bisa untuk pengembangan SDM? Nah, ini di slide ini sudah ada Pak. Fokus pemanfaatan SBSN dalam mendukung RPJMN 2020-2024 adalah nomor 3 ini, produktivitas dan daya saing SDM. Nah, ini kita bisa masukkan dalam narasi juga, Pak. Maka kita juga sudah selaras dengan RPJMN dan juga tentunya Renstra PSDA maupun Renstra 8. Karena secara review kemarin yang sudah coba saya lakukan dan kita lakukan bersama, Pak, untuk di lab program yang Februari atau Maret itu kita kan sudah mereview Renstra PSDA. Nah, itu sudah saya cantumkan juga narasi bahwa di dalam Renstra ini sudah sesuai dan selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021, yaitu prioritas nasional yang nomor 3 atau 6 gitu Pak ya, saya lupa, yang itu tentang peningkatan kualitas SDM. Nah, ini bisa juga Pak masuk di dalamnya. Artinya dimungkinkan bisa juga paket komplit ya kesimpulannya. Jadi pembangunan proyek secara infrastruktur iya,
termasuk di dalamnya mesin peralatan iya, juga peningkatan kapasitas kualitas SDM juga iya, Pak. Demikian Pak Midi. Terima kasih. Saya kembalikan Prof. Oke, clear ya Pak Midi? Ya, clear Pak Edi. Oke, makasih. Kita lanjut ke Pak Afif. Makasih Pak Edi, Pak Mas Wahyu. Menarik sebenarnya, sangat menarik, harus kita pelajari benar-benar. Saya lihat kalau SBN ini kan sebenarnya kan surat berharga, artinya kan sifatnya kayak hutang ya. Kita harus ada return back nggak ke pengelola SBSN ini, karena kan kalau saya lihat tadi tahapan penerbitan SBN itu kan satu terkait underlying aset. Apakah underlying aset itu, padahal kalau punya kita kan asetnya aset pemerintah juga gitu. Apakah bisa menjadi saya nggak tahu syaratnya, apakah bisa kita jadikan aset jadikan istilahnya apa sih sebagai jaminan. Kalau lihat yang PS yang Pustek Bank itu kan nanti ada return back dari pembangunan itu, karena mereka kan nanti akan menyewakan terkait dengan dengan infrastrukturnya, baik dia laboratoriumnya, baik dia gedungnya, salah satunya itu kan ada return back, artinya mereka bisa mengembalikan kepada SBS ini, pengelola SBN. Nah, PSTA juga nanti kalau misalnya kan kita mau bangun yang di Pamempek, tentunya kan harus ada return back-nya juga, karena ini kan seperti utang ya Pak Wahyu, saya nggak tahu persis ya. Jadi kalau setelah underlying nggak salah tahapan ketiga itu ada pembayaran nggak salah ya, kira-kira gitu. Nah itu yang harus kita kita kritisi juga. Artinya kalau kita bangun di Pamempek misalnya, ya harus ada return back-nya. Artinya kita bayar. Jangan sampai misalnya dikasih sekarang, nah pejabat nanti yang tanggung jawab untuk return back-nya juga. Nah itu jadi masalah juga, karena ini sifatnya hutang ya. Sukuk itu kan nanti itu kan dijual, itu sebenarnya uang masyarakat juga sebenarnya. Saya mau beli, nanti kan diipokan tuh, dia IPO, dia menjadi kayak perusahaan terbuka gitu ya, dijual itu si SID-nya. Tentunya kan pemegang itu juga berpikir kalau sifatnya tidak ada return back, ya mungkin kita udah gagal di awal. Itu yang harus kita pelajari juga. Gitu ya. Saya nggak tahu gambarannya. Kalau saya lihat yang namanya itu kan surat berharga kan gitu. Apakah dia swasta atau mana-mana, ini kan dananya dana masyarakat SBSN itu. Gitu aja. Itu yang harus kita ini mohon ininya Mas Ayu. Terima kasih. Siap. Mana Mas Ayu? Siap, Prof Edi izin langsung menanggapi atau bagaimana? Anjay, siapa mana ini? Boleh menambahkan yang Pak Afif biar biar jelas arahnya. Oke. Ini ya, wajah Mubarak ya, Husni ya? Iya. Monggo. Anggap saya investor nih, Mas Wahyu, atau mantan investor lah yang main di Bursa Efek atau IDX ya. Nah, saya beli ini SBSN. Otomatis harapan yang saya pengen itu SBSN tuh harus punya nilai. Iya. Bunga kalau SBSN kan syariah tuh lebih ke bagi hasil. Kan? Biasanya lebih daripada deposito. Nah, kalau investor biasanya pengennya gitu. Ya, anggaplah saya jadi investor. Nah, ada apa yang namanya tuh bukan pungutan ya namanya tuh. Harapan dari saya pribadi misalkan sebagai investor bahwa memang itu harus dikembalikan nantinya. Contoh nih, misal yang ada kan di 8 tuh yang Kupang tuh dibangun melalui SBSN. Oh enggak itu, bukan itu. Itu APBN itu. Oh, APBN Pak. APBN ya, itu full APBN. Oh, APBN. Misal ini mah Pak, misal aja. Misal APBN. Nih. Oh, APBN ya. Ini misal nih dibangun tuh si sebuah gedung itu pakai dana SBSN. Itu yang Pusat Bank itu, yang Pusat Bank itu. Ya.
ya ketika posisi dia dibangun melalui SBSN, ada tuntutan bahwa bangunan itu harus menghasilkan uang yang ujung-ujungnya nanti bangunan itu bakal dikelola swasta. Nah, pendapat saya seperti itu. Bagaimana pendapat Mas Wahyu tentang kalau pengajuan SBSN ini? Mantan investor aja sombong. Ya, saya ngelihatnya seperti itu sih. SBSN itu kan bukan cuma-cuma, itu harus balik ya, karena itu uangnya rakyat, uangnya masyarakat gitu loh. Jadi jangan-jangan kalau kita bangun yang di Pamempek udah gagal di awal karena tidak memenuhi syarat di underlying-nya sama di tahapan ketiga, nggak salah. Kita harus membalikin mana yang biak itu ada, kalau nggak salah itu juga harus menghasilkan uang dulu nanti juga. Jangan sampai misalnya pejabat berikutnya tanggung jawab. Itu aja sih. Ya. Itu, Mas Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Pak Afif, Pak Ustis. Izin Prof menanggapi Prof. Jadi untuk yang Pak Afif, iya Pak, untuk SBSN ini memang adalah surat berharga negara, termasuk ini adalah surat utang negara. Karena ini adalah kepemilikan atau juga melibatkan investor dari masyarakat juga. Nah, di dalamnya juga bagian dari masyarakat. Tentunya sesuai dengan manfaat dan tujuannya adalah ini memberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pembiayaan proyek pemerintah. Nah, tentunya betul, tentunya ini sudah ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan sudah menunjuk perusahaan penerbit SBSN. Nah, itu yang disebut tadi SPV atau Special Purpose Vessel itu. Nah, itu nanti yang akan ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerbitkan SBSN sehingga dapat membiayai proyek yang kita prakarsai, Pak. Nah, terkait dengan return back atau imbalan tadi memang harus ada underlying aset atau underlying transaction terlebih dahulu sebagai akad kita. Nah, terkait dengan underlying aset ini yang dimaksud dalam undang-undang atau PP ini adalah BMN, Mbak. Nah, BMN sendiri yang bernilai manfaat dan ekonomis. Apa itu hak manfaat? Yaitu hak untuk memiliki dan mendapatkan penuh atas pemanfaatan aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut. Artinya ketika selesai proyek tersebut, nantinya itu imbalannya berupa sewa atau imbalan atau bahkan penjualan. Nah, ini sesuai dengan akad tadi, Pak. Nah, ini. Ya. Karena ijaroh yang sering dipraktekkan atau digunakan di Indonesia ini secara populer ya Pak. Ini yang saya kaji ini adalah yang terutama di ijaroh lease and leaseback ini. Jadi yang dijaminkan atau underlying asetnya adalah BMN berupa tanah atau bangunan, kemudian imbalan untuk investor melalui perusahaan penerbit itu adalah sewa atas hak manfaat atau bagi hasil, Pak. Nah, itu. Iya. Namun juga ada ketentuan-ketentuan seperti volume atau tenornya. Nah, ini harus kita pikirkan kalau misalkan kita ambil langkah untuk pembiayaan dalam hal infrastruktur, peningkatan iptek, khususnya di PSTA untuk SBSN ini, Pak. Artinya kita mempersiapkan misalnya kayak Pamempek itu untuk dibangun misalnya dengan SBN, kita kan harus mempersiapkan juga terkait dengan potensi apa yang bisa return back untuk mengembalikan, misalnya kalau tadi kan kalau bangunan bisa sewa atau bisa juga produk sewa ini nanti balik ke sana, kira-kira gitu sih. Itu yang menjadi syarat utama juga itu jadinya nanti untuk mengambil dana SBSN ini. Nah, ini yang barusan Mas, barusan. Nah, ini kan imbalan itu misalnya kalau sifatnya ijarah ya, itu kan sewa atas hak manfaat BMN itu ya. Artinya misalnya kalau lab itu nanti kita sewakan, kita kan ada income. Artinya bahwa kita bangun itu harus bisa menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang ya nggak akan dikasih ya pastinya, di depan udah di pending dulu. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kalau SBSN wakalah ya, misalnya nih kayak ini nih. Nah, terkait dengan pembangunan apartemen segala macam ya, gambar-gambar inilah kira-kira gitu. Jadi
kita menyiapkan juga nih, jadi jangan sampai kita bangun cuman nggak ada return back untuk kembaliin, karena ini kan sifatnya utang nih, kita utang nih, meskipun itu istilahnya dari kantong kiri kantong kanan, saya tahu itu artinya yang nyewa pemerintah, yang nyewain pemerintah, uangnya paling kira-kira gitu, jadi pindah dari kantong kiri pindah kantong kanan gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau nanti kita terkait dengan Pamempek juga jangan sampai hanya bangun terus tidak menghasilkan, harus menghasilkan itu, disewakan atau seperti apa, kira-kira gitu sih. Makasih Mas Wahyu. Ini apa namanya ilmu baru buat teman-teman juga sih. Makasih. Secara pribadi juga saya baru Pak, karena diminta Pak Kapus juga mempelajari. Jadi kan terpacu gitu loh. Kita apa namanya memahami akhirnya. Oh seperti ini. Setahu saya yang Pustek Bank itu ada return back-nya nanti itu terkait dengan penyewaan ke hanggar, penyewaan itu meskipun masukannya dari sana, padahal yang dibangun terkait dengan laboratoriumnya. Laboratorium kan nanti disewain itu, laboratorium untuk uji-uji terbang itu. Uji, komponen pesawat. Ya dia masuk gitu. Nah di proposal kita nanti potensi untuk penggunaan BUMN memasukkan uang juga harus dipertimbangkan kira-kira seperti apa. Jadi proposal harus muncul itu potensi siapa sih stakeholder yang menggunakan, potensinya income-nya berapa per bulan, seperti itu harus masuk supaya bisa memenuhi untuk menggunakan SPSN. Itu aja sih. Oh satu lagi yang tadi yang peta itu Mas, yang peta bawah. Penggunaan yang udah menggunakan SBN. Nah, itu teknologi kan baru 4%. Itu datanya ada nggak, Mas? Ada, Pak. Ini saya dari rilisnya Kemenkeu, Pak. Di pertemuan yang bersatu. Ada mana-mana aja ya. Oke. Ya, yang persen-persennya, Pak? Bukan, ya di dalamnya siapa aja sih itu yang riset dan teknologi. Kayaknya itu juga harus dipelajarin. Di situ seperti apa mereka, si penggunanya siapa, terus apa namanya untuk apa, terus pemasukan return back-nya seperti apa, itu harus kita pelajarin untuk membuat proposal kita terkait dengan Pamempek itu, karena harus dipikirkan juga harus ada return back-nya, kalau enggak dikasih. Iya, harus ada aset dan return back atau akadnya. Iya. Jadi untuk yang ini Pak Afif izin Pak, yang 2021 ini yang 27,58 triliun ini untuk 11 Kementerian Pemrakarsa itu meliputi satu yaitu Kementerian PUPR, nomor 1 diawasi. Dikbud, kemudian LIPI juga masuk Pak, LIPI, BSN, 8, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang di Ristek ini ada LIPI, BSN 8 itu Pak. Iya. Cuman kan kalau 8 kecil sekali sih, cuman berapa miliar, Pak. Berapa miliar gitu. Kalau PU saya yakin karena begitu dia bangun dia udah ngalir ruangnya itu. Ya, makasih Mas. Terima kasih Pak Afif masukannya. Bermanfaat. Jadi pelajarin aja dikali terus ininya terkait dengan potensi kita untuk menggunakan ini. Izin Prof Edi untuk menanggapi yang Pak Usni tadi, Prof Edi. Mantan debitor atau mantan apa tadi? Investor, mantan investor. Ya, terima kasih Pak Usni masukan, saran dan sekaligus pertanyaan, karena memang ini hal yang baru juga saya pelajari dan coba untuk mendalami. Tentunya harapan saya adalah bisa belajar juga dari Pak Usni ya, yang selaku aktor juga. Jadi terkait dengan SBSN ini yang nanti menghasilkan nilai atau apa bagi hasil ya imbalan ya return back tadi yang diharapkan kan tentunya bagi investor kita misal punya sumbangsih atau punya bagian pada suku tertentu misal di bank A gitu Pak ya. Jadi tentunya ini ada jaminan Pak karena sifat daripada apa diterbitkannya peraturan perundang-undangan tadi adalah menjamin, sifatnya menjamin bahwa jangan khawatir akan default gitu Pak, bahasanya gitu. Default itu gagal bayar ya Pak. Jadi tentang apa yang bagaimana harapan tentunya yang diharapkan dari sisi bisnis adalah profit dan profit gitu Pak.
Karena investasi yang dimasukkan dalam SBSN ini sifatnya syariah, tentunya sebelum kita memutuskan menjadi investor SBSN, tentu sudah mempelajari SBSN itu tentunya prinsipnya syariah. Oh, nanti yang saya dapatkan itu adalah imbal hasil atau hasil dari sewa itu tersendiri ya. Nah, maka kalaupun berharap secara langsung itu kita bisa geser ke suku retail mungkin ya, atau yang disingkat Sukri itu tadi Pak ya. Jadi untuk SBSN sendiri sudah ada jaminan ya. Yang pertama itu adalah aman karena dipastikan adalah kepastian hukum tadi, pemerintah bertanggung jawab karena sudah mengeluarkan produk hukum, mengeluarkan kebijakan juga. Kemudian keuntungan berupa capital gain tadi adalah melakukan penjualan SBSN apabila ketika harga jual di pasar sekunder itu sudah bagus gitu. Nah, itu mungkin diakad sesuai dengan ketentuan yang nanti adalah returnnya ujung-ujungnya adalah penjualan aset. Kemudian arahnya ini bukan ke investornya ya, tapi nanti dampak ke depannya nih buat yang ngajuin SBSN-nya. Maksud saya tuh, karena posisi ketika ada tuntutannya otomatis karena memang itu kalau return udah ada perjanjiannya ya kan. Ketika ada tuntutan, dampaknya bagi nanti yang buat gedung, yang buat gedungnya, buat peralatannya. Soalnya ketika ada tuntutan, ujungnya kalau nggak bisa mengelola pasti diswastakan. Nah itu yang mau saya tanggapin, maksudnya gitu. Ujungnya diswastakan nantinya kalau misalkan ini. Nah itu perlu dipikirkan bila mana mau diswastakan atau bisa mengelola atau tidaknya. Seperti itu mungkin. Iya Pak Usti. Kalau dari undang-undang ini pemerintah itu wajib Pak untuk dari pasal ini adalah kewenangan pelaksana penerbitan hingga yang pengelolaan tadi penggunaan BMN itu pemerintah itu wajib nanti membeli kembali gitu Pak. Namun jangka waktu maksimalnya itu 60 tahun. Jadi ketika ada tuntutan gitu Pak ya. Ada tuntutan tentunya ya dibicarakan terlebih dahulu bagaimana faktor-faktor kemudian solusinya, karena secara itu pemerintah bertanggung jawab karena sudah menjamin juga di undang-undang ini juga tentang pengelolaan aset atau BMN yang hasil SBSN ini sendiri karena ini kan sudah membuka rekening khusus ya Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya itu jika ada perselisihan itu, maka kita lihat kembali kepada akad di awal, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Usni, Pak. Mungkin saya bisa catat nanti sebagai tambahan. Pak Wahyu. Ya. Kalau PT yang ditunjuk, PT apa yang ditunjuk Menteri Keuangan? Itu sebenarnya banyak materi lain, Pak. Sebenarnya harus ada sambungan untuk setelah ini yang terkait dengan rekening khusus dan perusahaan penerbit, namun belum saya cantumkan. Informasi yang sementara saya dapat itu bank-bank yang himbara, Pak. Himpunan Bank Negara itu, Pak. Oh, Himpunan Bank Negara ya? Iya. Baru dengar saya. Yang terasosiasi dalam himbara, Pak. Himpunan Bank Negara. Iya. Ini waktu mendekati pukul 11 ya. Gimana, teman-teman? Masih ada yang ini atau cukup saja di sini? Mas Wahyu, 60 tahun wis lali, Mas. Suwen. Iya, Prof. Yang kedua, bagi hasil. Aku minjem 1.000, dikembalikan 1.000, setelah 60 tahun nilai tukarnya udah anjlok, toh, Mas. Terus nggak laku. Maksudnya itu batasan secara aturan maksimal, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau pembayarannya pakai emas tuh masih stabil ya, pakai rupiah. Ya wes, teman-teman yang lain ada pertanyaan, saran cukup apa gimana nih? Dari pukul 11. Wes, sudah ya? Sudah. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, kolokium pada pagi ini telah selesai. Terima kasih atas saran masukannya, banyak ilmu baru yang kita dapatkan dari dua CPNS kita ini. Tetap semangat, do all the best
Belum foto. Tetap, ya, oh ya belum foto ya. Entar dulu toh. Nanti saya kembalikan ke ini panitia nih. Dari Ya. saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kehilapan dan sebagainya. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan ke panitia. Monggo Pak